Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Sebelumnya sorry banget lor, belakangan ini lagi banyak banget kerjaan dan ya sampai ngelembur-ngelembur, jadi kondisi badan hari ini kurang fit. Dari pagi udah migrain parah banget dan ya ini nanti rekamannya sedapatnya berapa menit kita akan lihat nanti. Langsung saja kita sambung kisah hidup dari Fang Yuan di part 342. Sebelumnya, Fang Yuan menyerang Gua Surga Bencana Binatang. Ini sekaligus revisi ya, kemarin aneh nyebutnya Bencana Bintang. Nah ini agak salah baca nih, jadi seharusnya adalah Gua Surga Bencana Binatang. Kemarin Fang Yuan menyerang Gua Surga ini dan kemudian di sana memang ada eksistensi dari para immortal, sehingga terjadilah pertarungan di sana. Posisinya sekarang, Fang Yuan ada di tengah kota. Dia tiba-tiba berhenti, tatapannya menjadi tajam. Dengan suara dingin, dia bergumam, "Siapa itu?" Lalu dalam sekejap, cahaya meluap di langit. Puluhan prajurit binatang tempur bermunculan satu persatu, mengepungnya dari segala arah. "Monster, bersiaplah untuk mati! Demi perdamaian dunia, aku tak akan menyesal sekalipun aku harus mengorbankan hidupku. Hari ini, kami akan menghentikanmu. Semuanya serang bersama-sama. Percayalah pada diri kalian dan juga percayalah pada rekan-rekan kalian. Sekuat apapun monster ini, kita tak akan kalah," seru salah seorang prajurit binatang tempur. Kini, semua prajurit binatang itu tidak lagi berwujud manusia, melainkan kombinasi dari binatang abadi yang mereka gunakan. Salah satunya adalah kera berambut emas yang kini menerjang Fang Yuan sambil membawa kekuatan angin dan guntur di tangannya. Tapi, Fang Yuan yang kini dalam sosok dewa iblis berkepala banteng berdiri tanpa bergerak. Tatapannya dingin ketika melihat kera berambut emas itu mendekat. Lalu, saat jarak mereka tinggal beberapa langkah, Fang Yuan mengangkat tangan raksasanya dan dalam satu ayunan, dia menghantam kera berambut emas itu. Kekuatannya sangat mengerikan. Ditambah dengan ukuran Fang Yuan yang begitu besar, kera berambut emas tak sempat bereaksi. Ledakan pun terjadi saat kera berambut emas itu terlempar menghantam dinding kota. Dinding seketika runtuh dan kera berambut emas itu tertimpa oleh puing-puing dari dinding kota itu. Para prajurit binatang itu pun ternganga. Kekuatan macam apa ini? Bahkan kera berambut emas pun bukan tandingannya. Kecepatan dan kekuatannya benar-benar gila. Kini para pejuang binatang tempur yang ada di sekitar sana gemetar menyaksikan akhir tragis dari rekan mereka. Sensasi dingin segera menyeruak menjalar di punggung mereka. "Jangan gentar. Jika terus bertarung, maka stamina monster itu akan terkuras. Kita bisa mengalahkannya," seru singa petir. Singa petir ini adalah wujud dari sang raja prajurit binatang tempur. Sayangnya, meski telah berjuang sekuat tenaga, dalam waktu singkat, Fang Yuan mampu menumbangkan sebagian besar pejuang binatang tempur yang dikirim oleh singa petir. Yang tersisa, kini hanya tinggal 5 sosok. Mereka adalah yang paling kuat, sang raja dan juga para panglimanya. Meski begitu, 5 sosok ini tidak terpikirkan untuk mundur dan melarikan diri. Mereka sangat bertanggung jawab memikul beban kepercayaan dari rekan-rekannya yang telah tumbang. Kemudian, setelah itu terdengar sebuah suara. "Banteng bodoh, kini kau terperangkap," kata sebuah suara yang lembut. Suara itu berasal dari kupu-kupu es yang berada di atas kepala Fang Yuan. Kemudian, badai es pun meledak,
lalu menyelimuti dari kepala hingga bahu Fang Yuan. Dan setelah itu, tubuh Fang Yuan mulai membeku dengan kecepatan tinggi. Kemudian binatang buas kedua juga menyerang. Bentuknya seperti kerang. Dia membuka cangkangnya dan menjepit bagian bawah tubuh Fang Yuan. Lalu binatang buas ketiga juga menyerang dari atas. Setelah itu, sang singa petir memberi instruksi. Sekarang waktunya. Lalu, dia bersama dengan singa Dharma menerjang dari sisi kiri dan kanan. Mereka mengunci pergerakan Fang Yuan. Kelimanya bekerja sama, menyerang dengan kekuatan penuh. Matilah, monster! Mereka semua mengaum dengan serempak. Ledakan besar pun terjadi. Tapi setelah beberapa saat, setelah ledakan itu menghilang, suara tawa Fang Yuan menggema. Hal itu membuat para pejuang binatang tempur terkejut, sekaligus kehilangan harapan mereka. Setelah kepulan asap menghilang, tubuh Fang Yuan kini mulai terlihat. Dan setelah menderita serangan sebesar itu, dia bahkan tidak terluka sedikit pun. Dengan wajah garangnya, Fang Yuan berkata, "Roh surgawi, masihkah kau enggan menampakkan dirimu sekarang? Kalau kau masih keras kepala, mungkin aku akan memusnahkan semua orang di sini." Mendengar itu, semua pejuang binatang tempur pun membeku di tempat. Mereka tidak tahu apa yang baru saja dikatakan oleh Fang Yuan. Dan mereka juga terkejut bahwa ternyata Fang Yuan bisa bicara. Namun di tengah keterkejutan itu, pemandangan yang jauh lebih mencengangkan bagi mereka kini muncul di depan mata mereka. Roh surgawi dari gua surga bencana binatang melayang turun dari udara. Dia datang diiringi dengan beberapa gu immortal yang memancarkan cahaya agung. Mengapa mereka terkejut? Alasannya cukup sederhana, bahwa para immortal ini tidak pernah tahu bahwa di dunia tempat mereka tinggal ada roh surgawi yang mengatur segalanya dari balik layar. Kini, setelah mereka melihat roh surgawi bencana binatang, semuanya terdiam dan terpaku. Roh itu memiliki wujud kilin muda. Wajahnya lembut namun penuh dengan wibawa. Di hadapan Fang Yuan dia bicara, "Wahai immortal asing, meskipun engkau telah memperoleh banyak warisan, engkau belum mendapatkan pengakuan sepenuhnya dariku. Engkau telah bertindak sesuka hati dan menghabisi mereka yang tidak bersalah. Meskipun engkau adalah sosok yang begitu kuat, tapi hanya gerakan pembunuh abadi dari tubuh utamaku yang bisa kuberikan kepadamu. Adapun untuk Gu Immortal serta hak waris dari gua surga ini, tidak akan pernah kuberikan padamu." Mendengar itu, Fang Yuan tertawa pendek. Melihat respon Fang Yuan, roh surgawi tampak serius. "Jangan pernah ragukan niatku. Aku tahu, dengan kekuatanku, aku tidak akan sanggup melawanmu secara langsung. Namun, aku dapat menghancurkan semua Gu Immortal ini dan meruntuhkan gua surga ini jika memang kau memaksa. Kalau engkau terus menyudutkanku, maka tidak ada apapun yang bisa engkau bawa pergi dari gua surga ini." Mendengar itu Fang Yuan tersenyum. Jadi dugaanku dari awal benar, bahwa para pejuang binatang tempur ini merupakan bagian dari warisanmu. Akhirnya, kini aku memahami maksud dari tubuh utamamu. Mendengar itu, roh surgawi sekali lagi menjawab, "Sayangnya kesadaranmu itu sudah terlambat. Engkau telah melewatkan kesempatan satu-satunya. Sesuai dengan pengaturan dari tubuh utamaku, engkau hanya akan mendapatkan gerakan pembunuh abadi. Dan setelah itu, pergilah dari sini."
segera roh surgawi memberikan gerakan pembunuh abadi itu, dan tanpa membuang waktu maupun memperlihatkan sikap permusuhan, Fang Yuan menerimanya dan lalu terbang menuju pintu keluar yang telah dibuka oleh roh surgawi. Ya, Fang Yuan tidak berdebat. Dia langsung pergi sesuai dengan permintaan dari roh surgawi. Sementara itu, saat ini di Laut Timur, pertempuran meledak di antara 5 orang immortal peringkat 8. Laut pun terguncang. Gelombang besar bak tsunami seakan menelan langit. Awan pekat bergulung bersama dengan petir yang terus bergemuruh. Di sana terlihat elemen racun, air, jiwa, dan berbagai metode yang lain saling bersilangan dan memusnahkan seluruh makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Sebuah suara terdengar santai. Kalau kalian masih memiliki kartu truf yang tersisa, gunakan sekarang atau kalian akan menyesal. Suara itu penuh dengan wibawa, dan pemilik suara itu tak lain adalah Duklong, sang jenderal dari pengadilan surgawi. Dia begitu sombong, tetapi semua itu selaras dengan kekuatannya, karena semua serangan yang diarahkan padanya tidak ada bedanya dengan angin sepoi-sepoi. Sementara itu, di sisinya Feng Jinhuang berdiri dengan aman tanpa terluka sedikitpun. Walaupun wajah dari Feng Jinhuang dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah kali pertama dia menyaksikan pertarungan dari para immortal peringkat 8 dari jarak yang begitu dekat. Feng Jinhuang terus berada di sisi Duklong, karena menurut Duklong, ini adalah pelajaran yang bagus untuk Feng Jinhuang. Sementara itu di sisi lain, Babarong, Yang Sihe, dan juga 2 immortal lainnya mulai panik. Nafas mereka pun terasa berat. Setelah saling bertukar gerakan, mereka akhirnya menyadari jurang kekuatan di antara mereka dan juga Duklong. Meskipun 4 lawan 1, mereka tidak mampu menekan Duklong sedikitpun. Kekuatan ini telah melampaui batas peringkat 8. Dia hampir mencapai level kuasi peringkat 9. Duklong benar-benar memenuhi reputasinya. Dia pantas disebut sebagai jenderal pengadilan surgawi dan juga pilar pengadilan surgawi, kata para immortal itu dengan wajah cemas. Namun sesungguhnya kekalahan mereka juga memiliki alasan lain, yaitu mereka berempat yang merupakan bagian dari kekuatan yang berbeda tidak bisa saling mempercayakan punggung mereka. Dan karena alasan itu, kerjasama mereka menjadi kurang bagus. Pada akhirnya mereka pun sadar bahwa mereka tidak akan bisa menang dari Duklong. Lalu keempatnya memilih untuk mundur. Melihat mereka pergi, Duklong hanya menatap dari jauh dan tidak berniat mengejar mereka. Apalagi tujuan Duklong sejak awal hanya satu, yaitu mendapatkan Istana Naga. Setelah itu, Duklong menatap Istana Naga. Dia bergumam, Istana Naga telah tercemar oleh alam mimpi dalam waktu yang lama. Bagian dalamnya mungkin sudah mulai runtuh. Aku harus segera memeriksanya. Berapa banyak Gu yang masih hidup dan berapa banyak yang sudah rusak, agar aku segera bisa menggantinya. Kemudian Duklong pun perlahan melangkah maju. Dia bersiap untuk melakukan penilaian. Tetapi tiba-tiba dia terhenti. Cahaya yang menyilaukan meledak dari Istana Naga. Cahaya yang terpancar penuh dengan keagungan yang tak terlukiskan. Duklong terkejut namun tak sempat bereaksi. Dan Istana Naga kini telah melesat ke langit dengan kecepatan tinggi. Melihat itu, Duklong menyadari. Sial, Istana Naga ternyata masih utuh. Tidak hanya itu,
Bahkan aku bisa merasakan kalau salah satu gu intinya sebenarnya adalah gu immortal dari jalur mimpi. Siapa sangka Istana Naga telah berubah sebanyak ini. Di tengah keterkejutan Duklong, keempat immortal peringkat 8 yang tadi melarikan diri pun tertawa. Rupanya mereka tidak pergi, mereka hanya mengamati dari jauh. Lalu saat melihat Istana Naga itu pergi, salah satu dari mereka berseru, "Duklong, lihatlah siapa yang akan tertawa terakhir." Mereka berempat segera melesat dan mengejar Istana Naga. Di sisi lain, Wang Yuan mulai berlatih gerakan pembunuh yang baru ia dapatkan dari Gua Surga Bencana Bintang. Gerakan pembunuh, transformasi, asimilasi binatang, buas abadi. Setelah beberapa kali percobaan, Wang Yuan menyadari bahwa konsumsi esensi abadi dari gerakan pembunuh ini sangatlah besar. Namun, jika dibandingkan dengan efeknya, tentu Wang Yuan tidak akan keberatan. Hanya ada satu masalah yang tersisa, yaitu gu inti di dalam gerakan pembunuh ini masih ada di dalam Gua Surga Bencana Bintang. Yang artinya, Wang Yuan harus melakukan modifikasi, dan modifikasi inilah yang mengakibatkan penggunaan esensi abadinya menjadi semakin besar. Selama Wang Yuan bisa mendapatkan gu inti dari gerakan pembunuh ini, atau selama dia bisa memodifikasi gerakan pembunuh ini hingga titik maksimal, maka Wang Yuan tidak akan bisa menekan pengeluaran esensi abadi ketika menggunakan gerakan pembunuh ini. Walaupun tentu mengganti gu inti di dalam gerakan pembunuh bisa dilakukan, tetapi saat ini Wang Yuan tidak berniat melakukan itu. Karena bagi Wang Yuan, jauh lebih mudah mendapatkan gu immortal atau gu inti dari Gua Surga Bencana Bintang daripada melakukan deduksi untuk mengubahnya. Jadi meski sekarang Wang Yuan mundur, tetapi sejatinya dia masih melakukan pengamatan pada Gua Surga itu. Wang Yuan terus menelusuri bentuk surga bencana bintang untuk menemukan lokasi dari penyimpanan gu immortal yang sedang ia cari. Sayangnya, memiliki seluruh Gua Surga Bencana Binatang merupakan persoalan yang berbeda. Nilai dari Gua Surga itu sendiri sangat besar, tetapi roh surgawi dapat menghancurkannya kapan saja ketika dia terdesak. Kalau Wang Yuan memaksakan diri menggunakan kekuatan, kerugian yang akan timbul akan jauh melampaui keuntungannya. Ditambah, Wang Yuan sendiri juga telah menyimpulkan bahwa Gua Surga Bencana Binatang masih memiliki kartu truf yang tersembunyi. Artinya, meski Wang Yuan tidak akan kalah di dalam pertarungan, tetapi dia ingin menghindari kemungkinan yang terburuk. Dengan begitu, maka langkah selanjutnya yang harus kuambil adalah menyusun metode untuk mencegah penggunaan gerakan transformasi pada seluruh Gua Surga itu. Karena dengan begitu, maka aku bisa mengendalikan seluruh Gua Surga itu. Selain itu, aku juga bisa kembali dengan wajah lain yang lebih bersahabat. Roh surgawi mungkin sudah mengklaim bahwa hanya ada satu kesempatan untuk mewarisi warisan itu. Wang Yuan telah memasukinya satu kali dan melewatkan kesempatannya. Tetapi, memangnya seberapa tajam kemampuan deteksi dari roh surgawi itu? Karena pada dasarnya, Wang Yuan bisa berubah menjadi wujud yang lain menggunakan wajah familiar. Dan menurut deduksi Wang Yuan, roh surgawi tidak akan mungkin mengenali Wang Yuan ketika dia berubah menggunakan wajah familiar. Ya, ini adalah rencana yang sangat baik. Wang Yuan akan bergerak ketika waktunya sudah tepat dan mendapatkan gu inti yang menjadi inti dari gerakan pembunuh yang baru ia dapatkan.
Lalu, saat Fang Yuan masih mengumpulkan informasi dari gua surga bencana binatang, dia mendapatkan satu informasi baru. Informasi yang sangat penting. Tak kusangka, istana naga telah muncul. Bahkan Duklong turun tangan sendiri. Meskipun Duklong menguasai pertarungan, tetapi kini dia dihalangi oleh aliansi 4 immortal peringkat 8 dari Laut Timur. Dia belum bisa mendapatkan istana naga itu. Ini menarik, karena istana naga itu sekarang melintasi langit dari Laut Timur tanpa menyembunyikan auranya. Karena itu seluruh Laut Timur menjadi gempar, dan semua mata dapat melihatnya dengan jelas. Memikirkan ini, mata Fang Yuan berkilau tajam. Fang Yuan mengetahui bahwa istana naga itu sangat berharga. Ya, dari peringkatnya saja sudah terlihat bahwa istana naga adalah rumahku peringkat 8. Dan di dalam catatan warisan Sekte Bayangan, istana naga juga disebutkan. Ada satu bagian penting yang tercatat di sana, yaitu istana naga hanya mengakui pewaris yang merupakan pemilik garis keturunan naga. Selain itu, istana naga tidak akan mengakuinya. Artinya, Fang Yuan bisa menggunakan Baining. Dengan begitu, dia bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan istana naga. Jadi tanpa ragu, Fang Yuan segera meninggalkan surga putih dan bergerak menuju Laut Timur. Fang Yuan tahu benar bahwa gua surga bencana binatang tidak akan mudah ditemukan oleh pihak luar. Karena itu, dia bisa menangani gua surga itu di masa depan. Sekarang yang terpenting adalah istana naga. Dia tidak bisa membiarkan pengadilan surgawi mendapatkan istana naga lebih dahulu. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Di Laut Timur, ledakan menggema. Di tengah guncangan yang begitu dahsyat, si Miao, salah seorang immortal peringkat 8, muntah darah dan terlempar jauh ke belakang. Dia terkena serangan dari Duklong. Kini Duklong tampak mengaum dengan suara naga. Tubuhnya pun kini telah berubah menjadi separuh naga dengan cahaya keemasan yang melebar ke seluruh tubuhnya. Dengan gerakan yang cepat, Duklong melesat ke arah istana naga. Jaraknya dengan istana naga kini menyempit dengan sangat cepat. Tetapi di saat yang paling kritis itu, Babarong, dia bergerak dan menghadang Duklong. Seluruh tubuhnya kini dipenuhi oleh kabut ungu yang mematikan. Meskipun Babarong saat ini sebenarnya terluka parah, tetapi semangatnya belum hilang. Dia masih bertarung dengan kekuatan penuh. Dan saat Duklong melihat racun ungu milik Babarong, pupil matanya mengecil. Duklong segera berbelok dan tidak berani menyentuh racun ungu itu. Bagaimanapun, Babarong adalah seorang immortal dari jalur racun peringkat 8. Dan racun ungu ini adalah kartu truf terakhirnya. Walau hanya menyentuh bagian tubuh sedikit saja, racun ini bisa mengancam Duklong. Sayangnya, kabut racun ungu ini tidak memiliki efek pergerakan. Gerakannya tidak terlalu cepat sehingga Duklong dapat menghindarinya dengan mudah. Walaupun harus sedikit memutar, tetapi ini adalah keputusan yang bijak. Karena Duklong menghindari kabut ungu itu, Babarong hanya bisa melihat punggungnya dengan ekspresi getir. Dia bahkan tak mampu mengejarnya. Sementara dua immortal lainnya kini juga masih berjarak beberapa li. Duklong sendiri terus melayang mengejar istana naga. Dalam waktu singkat, dia berhasil menyusul istana naga. Duklong berada di atas istana naga itu dan mengayunkan tangan naganya. Istana naga dihantam oleh kekuatan yang dahsyat. Lalu istana naga jatuh menghantam permukaan laut. Seketika gelombang besar pun terbentuk.
gelombangnya bak tsunami yang bisa menelan apapun yang ada di sekitarnya. Namun, meski telah terkena pukulan sebesar itu, Istana Naga tidak berhenti bergerak. Alih-alih kembali terbang, Istana Naga kini justru menyelam semakin dalam. Dia bergerak menuju dasar samudera. Duklong yang hendak mengejarnya, tiba-tiba ia berhenti. Tubuhnya berbalik tajam, menerjang sisi kiri dari tubuhnya dengan serangan yang ganas. Di sana tidak terlihat siapapun, tetapi serangan itu dihentikan oleh sosok yang tak terlihat. Akhirnya, sosok yang tak terlihat itu menunjukkan dirinya. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Sebagaimana layaknya reputasi dari senior Duklong, bahkan penyamaranku pun tidak berhasil lolos dari penglihatanmu." Duklong mengerutkan kening dan wajahnya tampak muak. Song Qiyuan, tetua agung pertama klan Song. Reputasimu besar, tapi kini kau bertindak dengan serangan diam-diam seperti seorang pengecut. Menyedihkan. Mendengar itu, Song Qiyuan tetap tersenyum dengan tenang. Kemudian Duklong mengibaskan lengan bajunya. Dia berkata, "Jadi sekarang jalan kebenaran Laut Timur akhirnya menunjukkan taringnya. Siapa lagi? Keluar saja. Tunjukkan diri kalian." Niat bertarung dari Duklong meluap bak badai yang luar biasa, meledak di setiap penjuru ruang. Dan tak lama kemudian, dua orang immortal peringkat 8 menunjukkan diri mereka. Di sana, ada seorang laki-laki paruh baya berjubah biru. Namanya King Yuean. Dia adalah tetua agung pertama dari klan King. Kemudian, ada juga seorang wanita muda dengan sorot mata cerah. Auranya dikelilingi oleh awan pelangi yang indah. Namanya adalah Hua Caiyun, tetua agung pertama dari klan Hua. "Tuan Duklong," kata Hua Caiyun. Dia membuka mulut dan hendak bicara, tetapi Duklong segera memotong. Tak perlu basa-basi. Dia langsung menerjang tanpa memberi kesempatan mereka bicara. Ledakan terus terdengar. Gerakan pembunuh kini saling bertukar. Dalam waktu singkat, ketiga immortal dari jalan kebenaran itu terdesak mundur oleh kekuatan Duklong. Sungguh, Duklong luar biasa. Kekuatannya benar-benar tak terbendung. Sementara itu, di kejauhan, di dalam laut, seekor ular laut besar menyelinap di dalam arus air dan mengejar Istana Naga. Ular ini tentu saja bukan ular sembarangan, melainkan penyamaran dari Fang Yuan yang menggunakan wajah familiar. Setelah melihat pertempuran Duklong, Fang Yuan bergumam, "Duklong memang begitu kuat. Walau dia sendirian, tapi dia mampu menekan 3 immortal peringkat 8 dari jalan kebenaran." Mengapa Fang Yuan perlu menegaskan bahwa itu adalah 3 orang immortal peringkat 8 dari jalan kebenaran? Ada alasannya. Karena secara umum, para immortal dari jalan kebenaran, terkhusus peringkat 8, memiliki keunggulannya tersendiri. Baik itu gerakan pembunuh yang jauh lebih matang karena biasanya mereka dapatkan dari warisan, lalu kemudian dukungan terbesar dari klan mereka masing-masing, serta sumber daya yang melimpah, membuat kekuatan mereka meningkat drastis. Walau begitu, tapi kenyataannya mereka tetap bukan tandingan dari Duklong. Bahkan, Fang Yuan juga melihat kalau selama pertarungan itu, Duklong hanya mengandalkan metode dari jalur transformasi. Padahal, Duklong tidak hanya memiliki jalur transformasi. Bahkan jalur yang paling tersohor dari Duklong adalah jalur Qi miliknya.
Sampai saat ini, Duklong bahkan belum menggunakan jalur Qi miliknya. Melihat semua itu, Fang Yuan harus mengakui, di masa lalu, Raja Sejati Gunung Ungu berhasil menekan Duklong. Artinya, kekuatan Raja Sejati Gunung Ungu juga luar biasa. Sayangnya, kekuatan Duklong memang telah melampaui batas wajar dari kekuatan peringkat 8. Tidak heran kalau sebelumnya, para immortal peringkat 8 menyebut Duklong memiliki kekuatan setingkat Kuasi peringkat 9. Fang Yuan hanya bisa menghela nafas panjang. Lalu tatapannya bergeser pada jejak istana naga yang mulai memudar di bawah gelombang laut. Fang Yuan kini mulai bergerak, tetapi dia tidak terburu-buru. Karena Fang Yuan tahu bahwa jalan kebenaran dari Laut Timur kini sudah mulai bergerak. Jadi mereka pasti tidak hanya akan mengirim 3 orang peringkat 8. Dan tidak lama setelah itu, benar seperti yang Fang Yuan duga, 2 immortal peringkat 8 dari jalan kebenaran muncul dari kedalaman laut. Mereka berdua langsung menghadang istana naga. Sayangnya mereka berdua juga tidak bisa mendekati istana naga itu dengan mudah. Karena tak lama kemudian, Babarong, Zhang Yin, dan 2 immortal lainnya juga tiba. Akhirnya, pertarungan di antara mereka pun meledak di dasar samudra. Suara ledakannya memang teredam oleh air, tetapi guncangannya bisa dirasakan hingga ribuan mil jauhnya. Melihat semua pertarungan yang luar biasa itu, Fang Yuan terus merayap dari kejauhan. Dia bahkan membenamkan dirinya di dalam lumpur yang gelap. Fang Yuan dengan tenang menunggu dan mengintai. Dia tahu bahwa kesempatan akan datang di masa depan. Setelah beberapa waktu, istana naga kembali berubah menjadi cahaya keemasan. Kali ini, dia bergerak menuju ke permukaan. Istana naga melesat menembus langit dengan kecepatan yang luar biasa. Para immortal berteriak sambil mengejarnya, masing-masing mengerahkan kekuatan mereka. Pertempuran sengit terus mengikuti jejak istana naga yang terus melaju. Kemanapun istana naga melintas, lautan akan terbelah dan daratan pun runtuh. Para Guvana panik melarikan diri. Bahkan para immortal peringkat 6 dan 7 pun memilih untuk menyingkir. Karena mereka sadar bahwa medan ini bukanlah tempat bagi mereka unjuk gigi. Panggung ini hanya dikhususkan untuk para immortal peringkat 8. Selain itu, pertarungan antara Duklong, Zhang Yin, Babarong, Song Qiyuan, serta para peringkat 8 lainnya sangat dahsyat. Sampai siapapun di bawah tingkatan itu akan musnah seketika kalau terkena serangan mereka. Fang Yuan masih mengamati dengan tenang dari kejauhan. Sebagian besar kekuatan peringkat 8 dari Laut Timur telah muncul. Namun masih ada orang-orang yang menunggu di balik layar. Sudah lebih dari 10 hari sejak Fang Yuan tiba di Laut Timur. Dalam kurun waktu itu, pertempuran antara peringkat 8 berlangsung bak drama megah tanpa henti. Tak seorang pun yang mau mengalah. Mereka bisa bersekutu untuk sementara waktu dan berbalik menjadi musuh pada detik berikutnya. Satu hal yang pasti, siapapun yang berada terlalu dekat dengan istana naga akan langsung diserang oleh pihak yang lain. Fang Yuan sampai saat ini pun belum menemukan celah untuk bertindak. Tapi ketenangannya tidak terusik sedikit pun. Menjadi saksi dari kekuatan para peringkat 8 seperti ini saja sudah merupakan keuntungan yang tak ternilai. Setiap informasi tentang kemampuan mereka juga sangat berharga, pikir Fang Yuan dalam hati. Terlebih ketika dia mengamati Duklong. Fang Yuan sadar kehebatan Duklong memang sangat mengerikan. Di medan perang ini, tidak diragukan lagi
Duklong adalah yang terkuat. Namun, bahkan Duklong belum mampu meraih Istana Naga. Ia terpaksa menahan diri karena pertama, keberadaan Gu dari jalur mimpi di dalam Istana Naga yang membuat dia tidak leluasa untuk bertindak. Kedua, karena tekanan serangan dari para peringkat 8 yang lain. Meski dia sangat mendominasi, tetapi kalau dia kehilangan fokus, maka dia juga bisa terluka. Dan yang ketiga, dia juga masih harus melindungi Feng Jinhuang. Memikirkan semua alasan ini, mata Fang Yuan berkilat tajam. Selain Istana Naga yang merupakan rumahku peringkat 8, Fang Yuan sadar bahwa ada target lain yang tidak kalah berharga, yaitu Feng Jinhuang. Dia adalah pemilik dari Gu Immortal jalur mimpi, sekaligus orang yang akan menjadi calon venerable di masa depan. Nilai dari Feng Jinhuang jelas sangat tinggi. Namun meski begitu, kesempatan untuk menyerang Feng Jinhuang pun belum terbuka. Fang Yuan kini masih tetap menahan diri. Sama seperti di alam rimba, predator di tingkat puncak bukanlah mereka yang memiliki auman paling ganas, tetapi mereka yang paling sabar menunggu, di mana kalau waktunya sudah tiba, mereka akan langsung menggigit tenggorokan musuh tanpa ampun. Para kultivator dari Jalan Kebenaran Laut Timur jelas sudah menyusun strategi. Mereka bergantian maju dan mundur untuk mempertahankan kekuatan tempur, sekaligus mengendalikan situasi. Mereka juga tengah bersiap untuk menghadapi kemungkinan kedatangan bala bantuan dari benua tengah. Duklong bertarung seorang diri, tetapi dia tetap yang terkuat. Kalau pengadilan surgawi sampai mengirimkan bala bantuan, maka kebuntuan ini akan pecah. Meskipun sebenarnya, walaupun pengadilan surgawi tidak turun tangan, kelompok Babarong, Sang Yin, dan yang lainnya tidak akan mampu bertahan lama. Di antara ketiga pihak yang saling bertarung sekarang, Jalan Kebenaran dari Laut Timur adalah yang paling stabil kondisinya. Sementara dua pihak lainnya memiliki potensi untuk menggoyahkan keseimbangan ini. Begitu keseimbangan itu terputus, pertempuran kacau akan pecah, dan kekacauan itu yang akan memberi Fang Yuan kesempatan. Fang Yuan benar-benar memahami situasi ini dengan sangat baik. Tapi, tepat pada saat itu, ledakan mengguncang dari arah depan. Song Qiyuan terpukul mundur. Dia bahkan memuntahkan darah. Sang Yin menoleh dan dia tampak menyeringai. Akhirnya kau termakan jebakanku. Inilah petir gelap, gerakan pembunuh andalanku. Sekarang kejarlah aku jika kau mampu. Pertahanan Song Qiyuan terkenal menyeluruh. Namun serangan itu berhasil menembusnya. Petir gelap yang mematikan itu jelas tidak bisa diremehkan. Akibatnya kini kelompok pengejar terbelah menjadi dua. Sebagian ada di depan, sementara yang lain tertinggal di belakang. Seorang immortal peringkat 8 tampak masam. Petir gelap yang mematikan ini adalah jurus andalan Zhang Yin. Biaya penggunaannya sangat besar. Ia tak berbentuk dan tak berwarna, sehingga sulit dirasakan. Petir gelap ini dapat ditempatkan di permukaan laut maupun di udara, dan begitu tersentuh, dia akan langsung meledak. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Immortal yang lain berkata, kita harus tetap mengejar mereka. Menyerahkan semua tugas ini pada Hua Caiyun terlalu berbahaya. Kita tidak punya waktu untuk memutar. Satu-satunya cara untuk menerobos adalah menggunakan binatang buas. Semua gunakan binatang buas yang kalian miliki. Ketiga kultivator dari Jalan Kebenaran itu langsung melepaskan binatang buas mereka.
Sebagian berada pada tingkatan binatang buas kuno terpencil. Song Qiyuan mengibaskan tangannya. Segera, kekuatan dari para binatang buas kuno terpencil itu melonjak, sampai kekuatannya hampir selevel dengan binatang buas abadi. Mereka semua bergerak maju, dan ledakan mulai terdengar. Para binatang buas itu yang menabrak jebakan langsung memicu petir gelap yang mematikan. Walau begitu, para binatang buas itu terus maju sesuai dengan perintah. Satu persatu dari mereka mati, dan jalan terbuka bagi ketiga immortal peringkat 8 itu. Mereka dengan cepat memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos. Sementara itu Fang Yuan yang mengamati dari belakang tampak masam. Sialan, gerakan ini merepotkan. Tapi aku harus terus bergerak, kalau tidak aku akan tertinggal dari mereka. Fang Yuan dengan putus asa melesat maju, melewati formasi petir hitam itu. Setiap kali dia salah langkah, dia akan memicu ledakan besar. Tetapi meskipun begitu, Fang Yuan tak berani menggunakan segel pelindung arus balik, sehingga dia terpaksa menahan serangan itu dengan kekuatan fisiknya. Karena kalau dia sampai menggunakan pelindung arus balik, otomatis penyamarannya akan terbongkar. Merasakan sakit yang luar biasa, Fang Yuan bahkan sampai muntah darah. Dia pun mengumpat dalam hati, "Sialan, petir hitam ini benar-benar menjengkelkan. Tampaknya lebih baik aku mengambil jalan memutar." Sayangnya ketika Fang Yuan berbelok, lagi-lagi ledakan terpicu. Fang Yuan terus menderita ledakan dari waktu ke waktu. Sialan, tak kusangka jangkauan petir gelap ini sangat luas. Fang Yuan hanya bisa menggertakkan gigi dan menelan darahnya. Kali ini, tampaknya metode jalur keberuntungan Fang Yuan tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Dalam perjalanannya, Fang Yuan menderita banyak kerugian. Sekitar 8 menit kemudian, Fang Yuan akhirnya berhasil melewati rintangan itu. Dan Fang Yuan terus mengejar dari belakang. Sementara itu saat ini, Babarong berteriak dengan lantang, mengaktifkan gerakan pembunuhnya. Seluruh kekuatannya tertumpah pada simbol merah yang melesat di udara. Lalu Hua Caiyun, dia mendengus. Dia mendorong kedua tangannya ke depan dan melepaskan segumpal awan hitam legam. Awan itu menyerupai pot terbalik dengan bentuk yang aneh. Bergerak dengan sangat cepat dan langsung menelan lambang sampar merah. Raut Babarong seketika berubah. Kendalinya atas lambang sampar merah menghilang dalam sekejap. Awan itu bergulung, memuntahkan kembali serangan itu sambil terus maju. Hua Caiyun tersenyum bangga. Lambang sampar merahmu tak berguna di depan pot pelempar awan milikku. Ini hanya akan kuhempaskan kembali, dan aku tidak akan pernah terkena serangan itu. Sayangnya, di sisi lain, Fang Yuan mengumpat. Sialan! Kini serangan itu terpental meluncur lurus ke arah dirinya. Fang Yuan yang sedang menyamar sebagai ular laut tidak bisa sembarangan meningkatkan kecepatannya. Dia hanya bisa melarikan diri dengan susah payah. Lambang sampar merah melintas jauh sebelum akhirnya meledak. Area laut di sekitarnya seketika berubah menjadi bencana besar. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi bubur akibat ledakan yang ganas itu. Sementara Fang Yuan terhempas oleh karena efek ledakannya. Dia menahan serangan pembunuh peringkat 8 itu dengan susah payah. Lalu kemudian, Fang Yuan membiarkan dirinya berubah menjadi bangkai ular laut untuk tetap mempertahankan penyamarannya. Menguntit dari belakang memang sangat sulit. Berkali-kali dia terkena percikan serangan dari pertempuran para immortal peringkat 8. Untungnya, Fang Yuan terus menjaga jarak.
sehingga para immortal Jalan Kebenaran maupun Duklong hanya fokus pada Istana Naga, sehingga keberadaan Fang Yuan masih belum terdeteksi. Sayangnya, situasi itu tidak bertahan lama. Identitas Fang Yuan akhirnya terungkap setelah beberapa hari. Ketika itu Fang Yuan bertemu dengan seorang kultivator peringkat 8 yang bernama Yang Jun. Yang Jun tengah mengejar Istana Naga menggunakan rumah Gu dari klan miliknya. Sungguh kebetulan dia bertemu dengan Fang Yuan. Dan tanpa basa-basi, karena penyamarannya telah terbongkar, Fang Yuan menyerang Yang Jun tanpa ragu. Dalam waktu singkat, Fang Yuan memang berhasil menghabisi Yang Jun. Tetapi karena pertempuran itu, perhatian dari para immortal yang lain pun tertuju pada Fang Yuan. Walau pada akhirnya Fang Yuan berhasil kabur. Bahkan Duklong pun tak sempat mengambil tindakan atas Fang Yuan. Ini Fang Yuan kembali bersembunyi, tetapi semua orang tentu menjadi lebih waspada. Mereka tahu bahwa ternyata Fang Yuan sekarang ada di sana. Tak ada satu orang pun yang tak pernah mendengar sepak terjang dari Fang Yuan. Mereka semua tentu waspada pada sosok Fang Yuan. Jadi, kali ini ketika sosok Fang Yuan muncul, tidak ada seorang pun yang berani mengabaikan keberadaannya. Sementara itu di benua tengah, setelah cahaya dari sebuah formasi berangsur-angsur menghilang, Peri Ziwei kini tampak mengangguk puas. Dengan formasi ini, siapapun yang mencoba menghancurkan tanah terberkatiku akan terjebak. Bahkan Fang Yuan sekalipun akan kehilangan kesempatannya. Peri Ziwei tampaknya sedang menyiapkan jebakan untuk Fang Yuan. Tak lama setelah itu, seorang immortal peringkat 8 datang menghadap Peri Ziwei. Dengan sopan dia memberi salam. Orang itu tak lain adalah Feng Jiuge. Dan Peri Ziwei setelah melihat keberadaan Feng Jiuge, dia tersenyum tipis. Peri Ziwei berkata, "Feng Jiuge, aku memanggilmu untuk satu urusan penting. Kini Istana Naga telah muncul. Tuan Duklong tengah mengejarnya, namun beliau terhambat oleh para peringkat 8 dari Laut Timur. Kau pergilah ke sana dan bantu Tuan Duklong. Lindungilah putrimu Feng Jinhuang dan dukung pengadilan surgawi untuk merebut kembali Istana Naga." Mendengar itu, Feng Jiuge terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menggeleng dengan pelan. Peri Ziwei, Wang Er saat ini berada di bawah perlindungan Tuan Duklong. Dia tidak akan menghadapi mara bahaya. Namun setelah saya melangkah ke peringkat 8, saya memperoleh inspirasi besar. Saya hendak menciptakan lagu baru. Saya ingin memasuki sungai waktu, menyaksikan perjalanan berbagai makhluk sepanjang era, dan merasakan kehidupan melalui banyak sudut pandang. Itu adalah langkah yang harus saya jalani. Mendengar itu, Peri Ziwei sempat terpaku. Tapi dengan pelan dia berkata, "Kalau memang begitu, baiklah. Pergilah gantikan posisi Li Huang untuk menjaga sungai waktu. Aku akan mengatur orang lain untuk pergi ke Laut Timur." Awalnya Ane kira Feng juga akan ikut tampil di Laut Timur. Tetapi rupa-rupanya panggung besar ini masih belum selesai disiapkan. Pertempuran besar tampaknya masih belum akan dimulai. Dan kita akan tunggu lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Entah Fang Yuan akan berhasil mendapatkan rumah Gu Istana Naga atau tidak. Kita akan saksikan bersama. Terima kasih untuk hari ini. See you again di next video. Dan bye.